Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan membahas mengenai materi hak asasi manusia atau HAM. Inilah nama-nama anggota kelompok kami. Pengertian hak asasi manusia atau HAM. Hak asasi manusia adalah anugerah yang langsung diterima manusia dari Tuhan Yang Maha Esa. Setiap manusia memiliki hak yang harus dihormati, dilindungi, dan dijunjung tinggi oleh pemerintah dan hukum. Menurut Maryam Budiarjo, hak asasi manusia atau HAM adalah hak yang dibawa manusia sejak lahir ke dalam kehidupan masyarakat. Karena sifatnya yang universal, setiap orang memiliki hak yang sama tanpa membedakan bangsa, ras, agama, golongan, dan jenis kelamin. Dengan demikian, semua orang harus memperoleh kesempatan berkembang sesuai bakat dan cita-citanya. Macam-macam hak asasi manusia atau HAM. Yang pertama, bidang secara pribadi. Artinya, setiap individu memiliki hak yang sama. Yang kedua, bidang politik. Artinya setiap orang berhak untuk ikut berperan. Ketiga, bidang hukum atau peradilan. Artinya setiap individu memiliki hak yang sama di mata hukum dan pemerintahan. Yang keempat, bidang ekonomi. Artinya semua orang memiliki hak kebebasan melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi bagi masyarakat tanpa adanya sebuah gangguan. Yang kelima, bidang sosial budaya. Artinya setiap individu berhak untuk menjalankan kehidupan sosial dengan aman dan nyaman, serta hak untuk melestarikan dan mengembangkan budayanya. Sejarah hak asasi manusia. Hak asasi manusia merupakan problematika yang urgensial dan universal. Perjuangan mengenai penegakan HAM ini sudah terjadi sejak beribu-ribu tahun yang lalu untuk menghapuskan sistem perbudakan kaum Yahudi di Mesir pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Adapun perkembangan HAM di dunia diantaranya yang pertama, Magna Carta tahun 1215. Pada abad ke-12 di Inggris, seorang raja bernama John Lackland yang bertindak sewenang-wenang terhadap rakyatnya menimbulkan pemberontakan dari para bangsawan. Solusi dalam konflik tersebut dikenal dengan istilah Magna Carta yang berisi menghilangkan hak kekuasaan absolutisme raja. Menurut isi Magna Carta, raja beserta keturunannya berjanji akan menghormati kemerdekaan, hak dan kebebasan gereja di Inggris. Raja juga berjanji akan memberikan hak-hak berikut kepada masyarakat, yaitu hak-hak masyarakat mendapatkan penghormatan dari petugas pajak dan petugas keamanan. Yang kedua adalah Petition of Right tahun 1628. Petition of Right ini merupakan sebuah tuntutan kepada Raja Charles I di hadapan parlemen yang terdiri dari utusan rakyat. Dokumen Petition of Right ini memuat penuntutan pajak yang disertai persetujuan. Kemudian, yang ketiga adalah Bill of Rights tahun 1689. Menurut Bill of Rights, manusia pada dasarnya memiliki kesetaraan di hadapan hukum. Gagasan tersebut memperkuat terciptanya negara hukum dan sistem demokrasi. Pemegang perizinan terkait pajak, undang-undang, dan pembentukan tentara, kemudian kebebasan memeluk agama bagi semua warga negara, dan keputusan raja dapat diubah oleh parlemen. Yang keempat adalah Declaration of Independence tahun 1776. Istilah human right dalam Declaration of Independence menjadi puncak perjuangan hak asasi manusia. Declaration of Independence berisi tentang konsep melekatnya beberapa hak pada diri umat manusia secara resmi atas karunia Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian, yang kelima adalah Revolusi Prancis tahun 1789. Revolusi Prancis memiliki tujuan untuk membebaskan warga negara Prancis dari kekuasaan totaliter Raja Prancis, yaitu Louis XVI. Revolusi Prancis dikenal dengan semboyan kemerdekaan, kesamarataan, kerukunan, dan persaudaraan. Yang terakhir adalah Universal Declaration of Human Rights
tahun 1948. Berbagai negara yang tergabung dalam PBB di Paris, Prancis merumuskan tentang konsep hak asasi manusia. Pada pasal 1 deklarasi ini, setiap individu yang dilahirkan memiliki harkat dan martabat yang sama. Mereka dikaruniai akal dan budi, bergaul satu sama lain dalam persaudaraan. Kemudian, yang selanjutnya adalah perkembangan hak asasi manusia di Indonesia. Indonesia mengalami masa penjajahan selama berabad-abad. Pada zaman penjajahan Belanda, rakyat Indonesia diklasifikasikan menjadi 3 strata sosial, yaitu masyarakat Eropa sebagai kelas pertama, masyarakat timur asing yaitu Cina, India, dan Arab sebagai kelas kedua, dan masyarakat pribumi sebagai kelas ketiga. Stratifikasi sosial ini berujung pada tindakan diskriminatif kepada manusia yang sangat bertentangan dengan harkat dan martabat sebagai seorang manusia. Kondisi ini mendorong bangsa Indonesia dari berbagai lapisan masyarakat untuk memperjuangkan hak-haknya sebagai manusia. Upaya memperjuangkan hak asasi manusia dapat dilihat dari berbagai momentum yang terjadi, seperti kebangkitan nasional pada tanggal 20 Mei 1908, Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928, Proklamasi Kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, dan lain sebagainya. Tahun 1993 berdasarkan keputusan Presiden nomor 50 tahun 1993 dibentuklah Komisi Hak Asasi Manusia. Selanjutnya adalah prinsip dan basic konsep pengembangan hak asasi manusia di Indonesia. Konsep mengenai hak asasi manusia di Indonesia yang pertama adalah proklamasi. Proklamasi merupakan sebuah tonggak awal dan semangat dalam upaya penegakan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Yang kedua adalah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pada alinea pertama, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Yang ketiga adalah Pancasila. Konsep hak asasi manusia dalam Pancasila berpijak pada sila kedua dalam Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Konsep hak asasi manusia dalam Pancasila ini lebih fundamental apabila dijabarkan lebih lanjut dari perspektif filosofis. Kebebasan dalam Pancasila adalah kebebasan yang bebas, akan tetapi memiliki batasan berupa nilai-nilai dan norma. Perkembangan hak asasi manusia di Indonesia. A. Sejarah hak asasi manusia di Indonesia. Pada zaman penjajahan, terjadi berbagai bentuk tindakan diskriminasi dan pelanggaran HAM. Pada zaman penjajahan Belanda, rakyat Indonesia diklasifikasikan menjadi 3 strata sosial, yaitu masyarakat Eropa sebagai kelas pertama, masyarakat timur asing sebagai kelas kedua, dan masyarakat pribumi sebagai kelas ketiga. Stratifikasi yang berujung pada tindakan diskriminatif pada manusia inilah yang bertentangan dengan tahun 1993 berdasarkan keputusan Presiden nomor 50 tahun 1993 dibentuk Komisi Hak Asasi Manusia. Selanjutnya, persoalan hak asasi manusia dimasukkan dalam GBHN tahun 1998. Keputusan MPR nomor 17 tahun 1998 dijabarkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 39 tahun 2000 sebagai pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia. Konsep mengenai hak asasi manusia di Indonesia yaitu yang pertama, proklamasi. Proklamasi merupakan tonggak awal semangat dan upaya penegakan dan perlindungan tentang hak asasi manusia. Yang kedua, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pada alinea pertama pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Menurut Natanagoro, manusia sebagai individu mempunyai hak kodrat dan hak moral untuk berdiri sebagai pribadi atau hidup bebas. Yang ketiga, Pancasila. Konsep hak asasi manusia pada Pancasila berpijak pada sila kedua Pancasila yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Konsep hak asasi manusia ini fundamental apabila dijabarkan lebih lanjut dari perspektif filosofis. Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI, Retno Listiarti menduga pihak SMK Negeri 2 Kota Padang melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang HAM terkait aturan wajib siswa non-muslim mengenakan hijab. Pihak sekolah telah membuat aturan sekolah yang bersifat diskriminatif terhadap sara, sehingga mengakibatkan adanya peserta didik yang berpotensi mengalami intimidasi karena dipaksa menggunakan jilbab padahal dirinya non-Islam.
Oleh karena itu, Retno mengatakan bahwa sekolah negeri adalah sekolah pemerintah yang siswanya beragam dan mengemuk. Karena itu, sekolah negeri harusnya menyamai keberagaman, menerima perbedaan, dan menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.